Ya baik, saya tunggu tugasnya ya. Baik, Assalamualaikum, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi kita. Setelah minggu lalu kita belajar tentang percepatan reformasi birokrasi. Silahkan dibuat resumenya. Saya tunggu besok sore tulis tangan. Ya. Coba. Kita hari ini kita akan belajar tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah materi terakhir. Minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Tapi secara bab ini adalah bab materi terakhir. Minggu depan akan lebih kita perdalam lagi. Ini kita lebih banyak penjelasan dulu. Apa itu masyarakat madani, ciri-cirinya dan sebagainya. Ini adalah sebuah isu yang sangat luas dibahas pada dekade terakhir. Bagaimana kita menjadikan Indonesia ini masyarakatnya menjadi masyarakat madani, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut dengan civil society, ya kan, membangun masyarakat sipil. Kalau madani, masyarakat dan madani ini berasal dari kata adaptasi dari kata bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya kita sering sebut dengan civil society tadi. Nah, Anda nanti sebagai pemimpin, misalnya nanti sejadi apa, mau jadi RT, RW, lurah, camat, atau bahkan jadi bupati dan wali kota, anggota dewan, harapnya bisa memahami nih bagaimana pentingnya sebuah konsep masyarakat madani. Kalau pada beberapa daerah disebut ada banyak hal indikator-indikator masyarakat madani. Tapi sebelum kita masuk ke masyarakat madani, saya ingin ada yang kemarin baca tentang indeks kebahagiaan Indonesia, baca ya. Saya ingin mulai dari situ dulu. Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia mengadakan survei angka kebahagiaan daerah, ya kan? Anda tahu Provinsi Banten peringkat berapa? Provinsi Banten peringkat berapa? Angka ininya, indeks kebahagiaan? Enggak tahu, Pak. Nah, ini kita cari gambarnya dulu biar saya lebih mudah menjelaskannya. Nah, ini headernya. Oke, ini share screen-nya saya ganti dulu. Stop ini. Dan saya tampilkan tentang berita ini dulu. Nih, 10 provinsi paling tidak bahagia. Wah, kan? Paling tidak bahagia. Ada Sumbar, Sumut, hingga DKI. Oke, kita lihat datanya. Badan Pusat Statistik tahun 2021 merilis data 10 daerah dengan skor terendah indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan ini yang diukur dengan survei ya. Dimensi yang diukur apa? Ada kepuasan hidup, ya kan? Ada perasaan, dan ada makna hidup. Survei dilaksanakan serentak di 34 provinsi. Oke, nah kelihatan nggak datanya nih? Nah, kelihatan data ini? Banten peringkat berapa? 10.
Kalau peringkat 10. Berarti secara nasional Banten peringkat berapa? Banten itu peringkat pertama. Nih, lihat datanya nih. Nah, nih saya zoom datanya nih. Kelihatan datanya? Banten peringkat Pertama dari terakhir, Pak. Nah, ya, Banten peringkat pertama Paling sukses. provinsi paling tidak bahagia. Kan? Ada Agus. Hebat. Angkanya tahun 2017 Banten terakhir. Ya, ada enggak terakhir, ya kan? Ada yang terakhir yang lain, tapi pada tahun 2021 Banten provinsi terakhir. Peringkat 1 provinsi paling tidak bahagia. Nah, berarti kita semua nih yang tinggal di Banten ini lebih banyak yang tidak bahagia daripada yang bahagia. Nah, mari kita balik lagi ke presentasi saya. Kita buka. Masyarakat madani itu nanti targetnya adalah membuat masyarakat ini menjadi bahagia. Ya? Membuat masyarakat ini bahagia. Bagaimana masyarakat Banten ini misalnya yang tadinya ranking 1 nasional, provinsi paling tidak bahagia, menjadi ya naiklah, jangan sampai ranking 1. Oke, itu pengantarnya ya. Ini data untuk Anda cermati. Bagaimana bahagia itu menjadi hal penting. Oke, sekarang kita baru masuk ke sini. Apa itu masyarakat madani? Untuk kita ketahui bersama. Ya. Pendapat para ahli mengatakan bahwa definisi masyarakat madani itu sangat tergantung pada kondisi sosiokultural, sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Nah, misalnya ini, Zbigniew Rau dengan kajian Eropa Timur dan Uni Soviet berpendapat bahwa masyarakat madani itu maksudnya adalah sebuah ruang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara diekspresikan dengan ciri-ciri individualisme, pasar, dan pluralisme. Tapi konsep ini tidak sepenuhnya cocok dengan kita. Karena kita masyarakat timur yang sangat mementingkan keluarga misalnya. Kita teruskan pada pendapat berikutnya. Han Suzhou, ya kan, yang berlatar Korea Selatan, berpendapat bahwa masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri, dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang dibentuk menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta akhirnya terdapat kelompok inti dalam civil society. Civil society yang dimaksud adalah masyarakat madani. Nah, ini Korea Selatan juga. Kim Suyuk. Dia berpendapat bahwa masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom, mandiri dari negara, yang merupakan satu satuan dasar dari reproduksi masyarakat, reproduksi dan masyarakat,
politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik guna menyatakan kepedulian mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Anwar Ibrahim, ini Malaysia. Ini salah tulis tadi, sorry. Agak cocok dengan Indonesia. Ini Malaysia ya, Anwar Ibrahim ini Malaysia. Dia mengatakan bahwa masyarakat madani itu suatu sistem sosial yang subur, yang diasaskan pada prinsip moral, yang menjamin kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha inisiatif individu, baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Nah, kalau Indonesia kan itu, bukan nafsu atau keinginan individu. Menjadikan keterbudakan, terdugaan, dan predictability, serta ketulusan atau transparansi sistem. Ini ada Malaysia. Malaysia berpendapat, misalnya Profesor Naqib Al-Atas, konsep masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat madani, yang katanya, yang mengandung dua komponen besar, yaitu masyarakat kota dan masyarakat yang beradab. Nah, konsep ini, konsep dari Profesor Naqib Al-Atas, yang diikuti banyak cendekiawan Muslim Indonesia. Misalnya siapa? Nurholis Masjid, Muhammad Dawam Raharjo, dan Azumardi Azam. Prinsipnya, masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, berkeadaban, serta menghargai adanya pluralisme. Pluralisme itu kemajemukan. Nah, konsep yang diambil, yang diramu oleh para ahli Indonesia, meramu bahwa konsep madani itu konsep masyarakat yang toleran, siap dengan perbedaan pendapat, selama perbedaan pendapat itu tidak menjelek-jelekan satu atau kelompok yang lain. Itu masyarakat madani. Misalnya ada orang yang merayakan satu ibadah keagamaan, misalnya Natal. Orang Islam tidak boleh mengganggu, itu bagian dari toleransi, silahkan. Nih, toleransi. Begitu juga dengan orang Islam, ketika ingin sholat Jumat, kan, hendaknya bos atau apa memberikan ruang untuk bisa sholat 5 waktu dan memberikan fasilitas bagi orang Islam, meskipun pimpinan atau orang sekitarnya adalah orang non-Muslim, misalnya gitu. Nah, masyarakat madani yang asal katanya dari Madinah, misalnya, madani itu kan Madinah, masyarakat yang mirip dengan masyarakat pada kondisi zaman Rasulullah SAW dulu di Madinah, yang mengedepankan toleransi, yang mengedepankan demokrasi, yang berkeadaban dan menghargai perbedaan. Karena ketika itu, misalnya ketika di Madinah, zaman Nabi Muhammad SAW, itu bukan tidak ada orang non-Muslim, orang Yahudi, misalnya kan, orang agama lain. Tetapi agama lain silahkan beribadah, tetap dikasih ruang perbedaan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri masyarakat madani. Pertama, ciri-ciri masyarakat madani dalam konteks bernegara yaitu free public sphere. Kan? Free public sphere itu apa maksudnya? Adanya ruang publik yang bebas dalam mengemukakan pendapat,
di muka umum, ya kan, tanpa ada rasa kekhawatiran. Menurut data, ya, menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, ini kita bicara data ya. Indonesia selama 3 tahun terakhir, kita bicara ini ya, pre-public sphere. Harusnya sebuah konsep masyarakat madani itu ada ruang publik yang bebas dalam mengemukakan pendapat. Tiap individu boleh mengemukakan pendapat tanpa ada rasa kekhawatiran. Tentu dengan catatan bahwa penyampaian pendapat, teknik pengeluaran pendapat adalah dengan mengedepankan etika-etika ketimuran. Menurut data Badan Pusat Statistik, ya kan, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tentang Indeks Demokrasi Indonesia, ya kan, khusus dalam kebebasan berpendapat, dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan. Itu data dari Badan Pusat Statistik. Ya. Dirilis pada tahun 4 Februari 2000, pada bulan Februari 2021. Indonesia pada tahun 2018 misalnya, indeks kebebasan berpendapat Indonesia itu di angka 66,17. Angka 6, cukup kalau secara angka. Terus tahun 2019 turun menjadi 64,29 poin. Nah, tadi turun. 2018 ke 2019 turun dari 66,17 menjadi 64,29. Terus data tahun 2020, indeks kebebasan berpendapat di Indonesia turun lagi dari 64,29 turun menjadi 56,06. Nah, kalau zaman dulu pembagian rapot 56 itu merah. Dapat rapotnya kebakaran katanya. Itu menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2021, ya kan? Ternyata menurut data ini, ya kan, indeks terendah, posisi indeks demokrasi terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Nanti masih jauh nih Indonesia dari masyarakat madani, ya kan? Nah, kalau kita baca data yang lain, menurut data The Economist Intelligence Unit yang merilis indeks demokrasi tahun 2020, ya kan? Negara yang dianggap paling demokratis itu adalah Norwegia dengan poin 9,81. Jadi dia paling tinggi itu, Norwegia. Posisi kedua ada Islandia dengan poin 9,37. Posisi ketiga indeks demokrasi ada di Swedia dengan angka 99,24. Terus bagaimana dengan posisi Indonesia? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya kan? Kalau kita lihat secara rata-rata,
rata-rata dunia, indeks demokrasi dunia pada tahun 2020 itu 5,37. Ya kan? Itu turun. Ya kan? Turun. Dari tahun sebelumnya yang 5,44 rata-ratanya. Indonesia peringkat berapa dalam rilis The Economist Intelligence Unit (EIU). Ini peringkat secara internasional indeks demokrasi Indonesia dirilis peringkat ke-64 dunia. Itu Indonesia. Ya kan? Skornya berapa? Skornya dari poin yang tahun 2000 sebelumnya 6,48 secara dunia nih, turun menjadi 6,3, tapi masih di atas rata-rata dunia. Rata-ratanya kan 5,3 tahun 2020. Cuma selisih satu angka saja. Dan ternyata indeks demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Economic Intelligence Unit dengan poin 6,43 di peringkat 64 dunia ini adalah indeks demokrasi terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Ini cukup menyedihkan bagi kita semua. Berarti ada ruang-ruang publik yang tidak terlalu bebas untuk menyampaikan. Ini indikator pertama, masyarakat madani. Indikator pertama, ciri-ciri masyarakat madani. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia untuk menjadi benar-benar sebuah masyarakat madani bisa terus meningkat poinnya. Yang tadi dari peringkat 64 bisa naik terus. Kan? Yang tadinya poin 6,3 secara dunia dan 56,06 secara nasional yang dikeluarkan data dari Badan Pusat Statistik bisa naik. Kita cukup sedih pada pemerintahan ini menurut data, tapi nanti silakan dicek lagi data ini. Ini data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di website resminya, bahwa yang tadinya tahun 2018 66,17, tahun 2019 64,29, sekarang berubah menjadi tahun 2020 56,06. Nah, kita akan lihat nanti tahun 2021 berapa. Karena nanti kemungkinan data ini akan dirilis pada Februari 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri masyarakat madani itu adalah demokratis, yaitu dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam interaksi dengan lingkungan, tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Nah, ini sebetulnya di Indonesia sudah berjalan dari dulu seperti ini. Cuma ekses dari pemilihan presiden, pilkada, baik daerah maupun di beberapa daerah, ini agak sedikit menurun. Apalagi yang lalu ada kasus penistaan agama yang cukup banyak berkembang. Nah, ini mudah-mudahan Indonesia semakin menjadi lebih baik ke depannya. Tidak cuma masyarakat madani dan demokrasi ini menjadi sekedar slogan, tetapi benar-benar menjadi sebuah hal yang kita terapkan sehari-hari. Poin pertama dan poin kedua ini hampir berhubungan. Kita bebas berpendapat, kebebasan itu nanti akan muncul dalam bentuk demokrasi. Secara pemilihan kita bebas memilih. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa masih terjadi kasus-kasus politik uang, money politik, kan?
yang berkembang di mana. Ketika ingin misalnya baca berita di mana-mana, ada begitu. Seorang ingin mencalonkan menjadi seorang kepala desa misalnya, harus menyiapkan uang. Tapi kita silakan cari datanya lebih valid. Isu yang berkembang kan demikian. Ketika ingin menjadi kepala desa saja, seorang harus menyiapkan duit berjuta-juta untuk membeli suara dari para pemilih hingga menang. Jika menjadi anggota dewan, misalnya kan, kabupaten kota maupun provinsi, bahkan sampai ke nasional, harus menyiapkan uang ratusan juta, misalnya kan, untuk melakukan politik uang. Dan itu masih sempat terjadi kasus ini dan sempat disidang juga. Politik uang bukan cuma dengan uangnya saja, tapi sembako dan sebagainya juga terjadi. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ini yang ketiga dari definisi yang terakhir tadi yang lebih banyak yang diadopsi sebagian besar. Matiin itu nak, airnya matiin. Hah? Mati lagi aja. Adanya sikap toleran. Ini ciri-ciri masyarakat madani yang ketiga. Sikap toleran adalah saling menghargai, saling menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Menghargai perbedaan-perbedaan pendapat, menghargai perbedaan-perbedaan politik, menghargai perbedaan sikap sosial, dan sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, masyarakat madani itu cirinya plural, majemuk, beraneka ragam. Dari kecil kita sering diajarkan oleh para guru-guru kita dulu bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini adalah negara dengan kebinekaan. Katanya ya kan? Kebinekaan. Bineka dari sisi suku, bineka dari sisi agama, bineka dari sisi kebudayaan, bineka dari sisi bahasa, beraneka ragam dari sisi tradisi-tradisi, pakaian adat beda-beda. Maka misalnya dalam satu daerah, Banten saja misalnya, ada beberapa bahasa daerah, ya kan? Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Baduy, ya kan? Ada bahasa Jawa, Jawa Serang, Jawa Cilegon, ya kan? Itu beda-beda. Satu provinsi yang berbeda. Sudah ada bahasa Betawi, Sunda, Jawa, Jawa Serang, Jawa Cilegon ya secara umum. Terus ada lagi bahasa Baduy, beda lagi kan? Kan? Berarti ada 4, ya kan? Dalam satu provinsi saja. Apalagi dalam sebuah negara yang luas yang terdiri dari 17.000 pulau ini, bahasa ribuan bahasa didapati. Belum lagi nanti dari Aceh, bahasanya kalau dihitung. Itu bahasa. Pakaian adat beda-beda lagi. Jadi kita sebagai seorang warga negara yang baik, yang bercita-cita adanya masyarakat madani, mudah-mudahan ciri-ciri masyarakat madani ini, yang keempat, adanya pluralisme ini bisa benar-benar terrealisasi di Indonesia. Nah, selain yang di atas, 1, 2, 3, dan 4, lebih cenderung banyak peran individu, kan? Banyak peran individu. Walaupun ada peran pemerintah juga, misalnya dalam kebebasan, free public sphere, kan itu ini negara. Tapi secara umum itu adalah peran warga negara.
Dan di sini masyarakat madani yang ciri-ciri yang kelima adalah keadilan sosial. Di sini peran penuh penyelenggara negara, mulai dari yang elemen terkecil, RT, naik ke RW, naik ke kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke nasional. Bagaimana mewujudkan masyarakat madani ini adalah masyarakat yang berkeadilan sosial. Sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa penjelasannya? Maksudnya adalah adanya keseimbangan pembagian hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka jika aspek keadilan sosial ini berjalan, maka ini tidak memungkinkan untuk terjadinya monopoli, ya kan? Tidak memungkinkan terjadinya pemusatan dalam satu kelompok masyarakat saja pada satu aspek kehidupan. Atau dalam bahasa lainnya, tidak memungkinkan adanya oligarki, kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang saja. Nah, itu 5 ciri keadilan masyarakat madani yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah cirinya adalah free public sphere, yaitu adanya ruang kebebasan berpendapat, demokratis, ya kan? Kita diberikan ruang untuk menjalani kehidupan, toleran, sikap saling menghargai, plural, sikap tulus untuk menerima perbedaan, menghargai kemajemukan, dan 5 adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan pembagian antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Mungkin itu untuk hari ini tentang masyarakat madani, definisi dan ciri-ciri masyarakat madani yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kita buka sesi tanya jawab untuk bisa memperluas materi kita hari ini.